Tirmidzi, hadis sahih, di mana Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardin hatta namlata fi hujriha wal huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, juga seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hingga semut yang ada di dalam lubangnya. Antum bayangkan, semut dalam satu lubang ada berapa ratus ribu itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Sampai saat ini belum ada yang ya kita dengar ya ahli gitu yang menghitung jumlah semut di lubangnya. Masuk Guinness Book kali ya, kalau ada yang menghitung itu. Bayangkan, hingga ikan yang ada di lautan, mereka memohonkan keselamatan dan ampunan kepada Allah untuk para guru, para pengajar manusia dalam hal kebajikan. Sekarang mana lebih baik? Mana yang lebih baik daripada mengajarkan akidah, ahkam ya syariah ini, tauhid syariah dan ilmu syariat agama. Padahal di situ mengajarkan manusia dalam kebaikan. Artinya siapapun yang mengajar manusia tentang kebaikan termasuk dalam kategori ini. Maka saya lebih pasnya itu tugas suci. Makanya nanti guru antara tugas suci dan profesi. Masya Allah. Tinggal diperbaiki saja niatnya. Ya mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang terbaik insya Allah. Paling tidak untuk kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita. Karena kita nanti di akhirat harus diingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatih. Kalau melihat sedikit bicara tentang ini, tanggung jawab kita nih dalam hal ta'lim sebagai kaum pria khususnya, termasuk juga kaum wanita ya. Kan dalam hal itu lanjutannya termasuk wanita juga ya, ra'iyah itu ya, punya tanggung jawab dia untuk anak-anak dari suaminya, kemudian harta benda suaminya, kehormatan suaminya, yang nanti akan diminta juga pertanggungjawaban ya. Dalam surat Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan anak istri kalian, nara, dari dahsyatnya azab api neraka. Terjemahan Al-Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, ay allimuhum wa adibuhum. Maksud ayat ini, wahai orang beriman, allimuhum wa adibuhum. Syekh Nawawi membahas panjang lebar dalam kitabnya itu. Yang dimaksud allimuhum wa adibuhum, ay allimuhum syara'i al-Islam. Ya, faqihuhum wa adibuhum. Mohon maaf kalau beliau menafsirkan faqihuhum wa adibuhum. Maksudnya faqihuhum wa adibuhum, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, allimuhum syara'i al-Islam. Wahai orang-orang yang beriman, ajarkan anak istri kalian tentang syariat Islam. Dari pertama tauhid tentunya, kemudian tentang ahkam, tentang fiqih ya. Karena ini keseharian, dari mulai mohon maaf istinja, cara cebok yang baik dan benar seperti apa. Karena itu berkaitan dengan wudunya nanti, berkaitan dengan ibadahnya, dengan sholatnya salah satunya. Kemudian bagaimana berwudu yang baik dan benar, kemudian sholat, dan lain seterusnya. Nah ini tugas para orang tua sebetulnya. Nah nanti baru ketika orang tua merasa tidak mampu, dia wajib menyerahkan kepada seorang guru, mendidiknya, untuk mendidiknya. Makanya di sini pentingnya orang tua kenal dengan gurunya anak. Jadi serahkan, dititipkan supaya ilmunya barokah. Ya, jangan anak-anak ngikut-ikut saja mengaji begitu, tidak tahu kapan mulainya dan kapan keluarnya, tidak pernah mengontrol sama sekali. Ada tuh orang-orang tua yang begitu, ngajinya ke siapa, di mana, bagaimana, dia tidak mau tahu. Nah ini musibah. Padahal lihat, ini tanggung jawab orang tua. Wa allimuhum, allimhum wa adibuhum. Jadi allimuhum syariat Islam, ajarkan syariat Islam. Kemudian wa adibuhum, dan ajarkan akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan Nabi alaihi wasallam. Maka keluarga yang bagus, yang baik, kita perhatikan bagaimana orang tua mendidik anaknya, dan mulai cara mengambil, menerima ya, menerima dengan tangan kanan gitu kan, memulai segala sesuatu, memakai pakaian, memakai sandal atau apa dengan organ yang kanan.
Itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Ini harus dipahami oleh semuanya, jangan dianggap sepele. Karena ini kaitan dengan tanggung jawab kita nanti akhirat. Ya, jadi ajarkan ilmu syariat kepada mereka dan juga adribuhum. Ya, karena nanti yang paling pertama kali akan diminta pertanggungjawaban bagi seorang suami adalah ahluhu wa uladuh, tentang anak istrinya nanti. Ya, tentang anak istrinya, bagaimana kehidupan di keluarganya. Makanya ini penting juga saya ulas sedikit ya, mungkin dulu pernah kami sampaikan. Ulama-ulama ahli tarbiyah kita menyimpulkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, ya, artinya pendidikan pengajaran Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang paling efektif itu ada 5. Ya, bisa dikatakan 6 kalau yang terakhir dibagi lagi gitu. Tapi intinya ada 5. Sehingga ada satu bab khusus at-tarbiyah al-mu'athirah fil Islam katanya. Tarbiyah atau pendidikan yang paling berpengaruh, yang paling efektif dalam Islam ini. Yang pertama, at-tarbiyah bil qudwah. At-tarbiyatu bil qudwati. Jadi mendidik dengan contoh, dengan suri tauladan. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, maka dialah yang pertama kali melaksanakan sholat. Memerintahkan anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, maka dialah yang pertama kali sebelum anak-anaknya berangkat ke masjid, dia terlebih dahulu memberikan contoh. Sehingga sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi anak-anaknya, orang tuanya bolak-balik setiap waktu sholat ke masjid. Ketika memberitakan untuk talabul ilmi, maka orang tuanya memberikan contoh bagaimana semangatnya dengan dalam hal menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu, anak di bawah sekali. Kemudian yang kedua, bil adah, ay bil adati, dengan pembiasaan. Jadi biasakan. Makanya ada patah ala bisa karena biasa. Dibiasakan ikut ke masjid, dibiasakan ikut silaturahim, dibiasakan untuk memberikan sedekah gitu. Nah, kemudian bil mau'izatil hasanah, yang ketiga dengan nasihat-nasihat yang baik. Jangan pernah bosan kita orang tua, sekalipun anak sudah dewasa, hanya mungkin caranya. Cara memberikan nasihat tentu berbeda. Kita memberikan nasihat pada anak yang berusia 5 tahun dengan anak yang sudah usia 20 tahun, apalagi yang sudah berumah tangga. Ya, kita memberikan, kalau ada misalnya satu hal atau yang janggal, nah ini apalagi nyerempet-nyerempet ini dari akidah dan sebagainya, ya penting untuk kita sampaikan. Apalagi masih usia pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat, bil mulahadzah. Controlling ini, pengawasan. Jadi jangan pernah sekalipun anak-anak kita sudah masuk di pondok pesantren, lalu kemudian kita berlepas tangan, mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga itu. Dalam artian kita tidak pernah mengecek and recheck, ya, tidak pernah menanyakan gitu ya, bagaimana kondisi anak kita, atau kita tidak pernah bertanya kepada anak kita ya, tentang apa yang dipelajari. Nah, ini jangan sampai kita berlepas tangan, percaya penuh gitu, sesekali datang kepada ustadznya, nah, kalau ada di sekolah itu wali kelasnya dan seterusnya. Nah, apalagi yang memang bolak-balik dari rumah ke pengajian atau bolak-balik dari rumah ke sekolah. Jangan-jangan berangkatnya aja dari rumah ke pengajian nggak nyampe gitu. Nah, ini pentingnya mulahadzah. Kemudian yang kelima adalah bisawab wal iqab. Ini bisa 6, kalau ini yang 2 ini dibagi lagi, tapi dijadikan 5 jika ini disatukan dengan pemberian hadiah ketika dia berkualitas, ya, ada reward gitu ya. Nah, kemudian ada sanksi ketika dia melakukan kesalahan, namun sanksi yang sifatnya mendidik, yang bersifat mendidik. Jadi bukan sanksi sembarang sanksi, main pukul, main ya mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya. Nah, ini tentu tidak mendidik. Nah, itulah yang disimpulkan oleh ulama-ulama kita, bagaimana cara mendidik dengan baik dan benar. Ya, kembali bahwa
Di antara para perawi yang terkenal di kalangan para sahabat, yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Berapa beliau meriwayatkan hadis? 1170 hadis. Yang makamnya, kalau ikhwah pergi ziarah ke Rasulullah ke Madinah Munawwarah, kemudian ke Baqi', nah di paling pojok setelah makbarahnya Sayyidina Utsman Ibn Affan, paling pojok. Jadi kalau kita masuk sebelah kiri pojok sana, karena sebelah kiri itu, kalau pojok sebelah kiri Sayyidah Sofiyah bibi Nabi SAW dengan Sayyidah Atikah. Nah sebelah kanan dari pintu gerbang Baqi' itu itulah keluarga Nabi. Istri-istri Nabi ada di situ, putri-putri Nabi ada di situ. Hampir seluruh istri Nabi dimakamkan di Baqi' kecuali dua. Yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, karena beliau wafat sebelum Nabi hijrah, dimakamkan di Ma'lah, di Makkah Al-Mukarramah. Pekuburan di Makkah yang sangat terkenal adalah Ma'lah. Kemudian yang kedua Sayyidah Maimunah, itu di kawasan Jamum. Jadi kalau kita berhaji, yang pernah berhaji dari Madinah menuju Mekah mesti melewati Jamum atau Jumum. Jadi beberapa kilo sebelum Masjid Sayyidah Aisyah, sebelum Tan'im. Masjid Sayyidah Aisyah itu adanya di Tan'im. Nah itu ada Jumum. Jadi di samping jalan tol, jalan raya itu. Kalau kita dari arah Madinah, di sana kan setir sebelah kiri, otomatis perjalanan itu. Jadi kalau kita kan di kiri, ya itu di kanan. Jadi persis hanya 5 meteran lah, kurang lebih, atau 5 atau 10 meter gitu dari jalan raya itu. Ada tembok gitu berbentuk bukan kubus, 4 persegi panjang begitu. Nah itulah makamnya Sayyidah Maimunah, dan itu masyhur, semua ulama, ya, apalagi yang memfokuskan diri dalam sejarah tahu itu. Ya, itu adalah makamnya Sayyidah Maimunah. Jadi selebihnya di Baqi' Al-Qarqad. Dan di Baqi' itu Masya Allah para sahabat Nabi, hampir 10 ribuan sahabat Nabi yang dimakamkan di sana. Nah kalau 124 ribu sahabat Nabi, selebihnya di mana? Terpencar. Kayak tadi di Irak ada berapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu di Irak, Anas bin Malik di Irak, Sayyidina Ali kan wajah di Irak juga. Sayyidina banyak yang di sana, yang di luar, termasuk di Cina, di Syam, ya, daerah Syria, kemudian ke Mesir, ya, bertebaran. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah inilah ikhwah di antara para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dikenal sangat jenius. Termasuk juga penghafal Quran. Di antara sahabat Nabi hanya 11 yang dikenal selain menghafal Quran dan kuat hafalannya, juga mengajarkan Quran itu 11. Jadi tidak banyak, yang dulu sudah disampaikan, mulai Sayyidina Ali bin Raja, Sayyidina Utsman bin Affan, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian juga Abu Darda, kemudian Qais bin Sakan. Nah, baru yang 3 terakhir Abdullah bin Mas'ud. Nah Abdullah bin Mas'ud ini spesifikasinya, salah satu keistimewaannya, kata Nabi dalam hadis sahih, jika kalian ingin tahu bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan aslinya dari Jibril kepada Nabi, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikenal, hanya saja beliau dalam periwayatan hadis tidak begitu banyak, dikenal hanya 848 hadis saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, karena beliau penghafal Quran luar biasa. Nah, kemudian juga baru yang ketiga terakhir itu adalah Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi. Selain perawi hadis terbanyak, juga penghafal dan pengajar Quran, Abu Hurairah itu. Nah, tapi kan cara mendapatkannya itu, beliau sampai rela berlapar-lapar berhari-hari tidak makan dan minum, sampai pingsan beliau karena saking laparnya. Dan beliau malu untuk meminta. Sampai ada orang lihat dalam Riyadhus Shalihin, ya, dijelaskan juga di sana ada sebuah hadis, Masya Allah, beliau mengkisahkan bagaimana saya ketika menahan lapar saking tidak kuat saya terjatuh pingsan antara makom Nabi, rumah Nabi waktu itu, ya sekarang makom Nabi itu, kediaman Nabi dengan mimbar Nabi. Saya jatuh pingsan, datanglah orang Arabi mengira saya gila, saya diinjak leher saya, kemudian dia itu nginjak leher saya. Jadi memang dalam syarahnya, ya, tradisi pada saat itu dan di kabilah tertentu, jika ada orang kerasukan atau gila, ya begitu untuk menyadarkan, diinjak lehernya gitu. Nah, sampai saya dibilang gila, sampai saya mengatakan wallahi ma ana bimajnun, demi Allah saya enggak gila, saya tidak gila, katanya. Saat itu saya terjatuh
atau tersyukur bukan karena gila, melainkan karena saking laparnya, kata beliau. Bayangkan sahabat. Makanya saya selalu menyampaikan baik kepada santri ataupun dimanapun, kami sering menyampaikan bahwa ketika kita melihat orang yang sukses, para ulama misalnya, khusus dalam hal akhirat ya walaupun dalam urusan dunia, jangan pernah melihat saat ininya, tapi bagaimana mereka memperoleh atau meraih kesuksesan itu. Proses dalam meraih kesuksesan itu. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah, ini karena sirah yang kita bahas, bagaimana beliau meriwayatkan dalam hadis sahih. Saya pernah suatu ketika lapar sekali, itu berhari-hari tidak makan, tapi tidak ada yang paham katanya. Pernah kan datang kepada Sayyidina Abu Bakar juga, beliau tidak nyambung bahwa beliau itu sedang lapar, kepada Sayyidina Umar dan seterusnya. Ini ada satu kisah, kata beliau, akhirnya saya karena orang tidak ngeh gitu kan, maka saya duduklah di samping jalan itu, gang tempat lalu lalang para sahabat saat itu, ya dekat Masjid Nabawi itu ya. Lewat di sana, semua tidak ada yang ngeh gitu, tidak ada yang mengerti tentang kondisi beliau saat itu. Namun ketika Rasulullah tiba, dari kejauhan beliau sudah tersenyum. Maka kata Abu Hurairah, hanya beliau yang mengerti saya. Maka setelah dekat, beliau tersenyum kemudian mengajak saya, ya Abahir katanya. Jadi panggilan akrabnya beliau dari Nabi itu Abahir, bukan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah enggak, ya Abahir. Wahai Abu Hurairah, ayo ikut saya. Saya diajak ke kediaman beliau, saya pun ikut. Dan saya diizinkan untuk masuk. Sekalipun beliau mengizinkan saya masuk, tetap saya meminta izin juga kepada Nabi ketika saya masuk. Ini adab ikhwah. Dalam hadis tidak disebutkan ini adab, tapi inilah akhlak sahabat. Walaupun Nabi mengizinkan saya, tetap saya minta izin kepada Nabi. Akhirnya saya masuklah ke kediaman beliau. Rupanya Masya Allah, Nabi sungguh sangat paham. Di dalam itu ada satu wadah susu. Saya melihat wadah yang dalamnya ada susu. Oh, ingat susu itu di Arab dan zaman itu sudah istimewa. Oh, beliau saya berhusnudzon. Masya Allah, pesta nih saya. Sudah berhari-hari tidak makan, ini ada susu. Senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Rupanya dugaan saya salah katanya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, Abahir, panggil kata teman-teman kamu itu, Ashabas Suffah. Karena mereka kan tidak punya pekerjaan, di sini tidak punya sanak saudara. Mereka tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Ashabus Suffah itu kalau antum lihat di dekat makam Nabi yang sampai saat ini itu diabadikan. Ya saya mungkin ulang-ulang ini. Ada tembok ya, bangunan 60 cm kurang lebih itu tingginya itu. 4 kali 4 mungkin ya. Itu namanya Dakatul Agawat. Tempat dulu para 70 sahabat Nabi ya, menghafal Quran, menghafal hadis ya. Pimpinannya Abu Hurairah, kibaruhum ya Sayyidina Abu Hurairah. Ya 70-an di sana sahabat. Yang mereka tidak bekerja, tidak ke kebun, tidak apa. Pokoknya hanya menspesialisasikan dirinya untuk menuntut ilmu saja, menghafal Quran, menghafal hadis, belajar kepada Nabi. Salah satunya Abu Hurairah. Kata Nabi, panggil mereka. Mereka kan tidak punya sanak saudara di sini, tidak bekerja juga. Ayo panggil. Kata beliau dalam hadis sahih. Ya, andai bukan Nabi begitu kira-kira. Mungkin saya usul karena ini perintah Nabi, tidak ada pilihan bagi saya kecuali saya mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Saya pun keluar langsung memanggil mereka. Wahai para ashabat Suffah, ayo masuk datang ke sini. Rasulullah memanggil kalian, ayo. Maka masuklah semua. Setelah semuanya masuk duduk di dalam. Padahal rumah Nabi kecil, Masya Allah. Masuk semuanya. Nah, saya menduga bahwa saya yang pertama kali pasti diberikan disuruh minum ini katanya. Ternyata apa? Di luar dugaan lagi, meleset lagi dugaan beliau. Ini hadis sahih, Pak. Kata Nabi, Abahir ambil kata susu ini, bawa gelas ini, bagikan kepada mereka. Ya Allah, bayangkan beliau lapar berhari-hari, mengira beliau yang lebih dulu tadi minum, ternyata disuruh manggil sahabat. Setelah kumpul, beliau menduga beliau yang pertama kali, ternyata diminta untuk membagikan kepada sahabat. Antum bisa bayangkan, 70 sahabat bukan sedikit. Akhirnya satu persatu diberikan. Sampai beliau mengatakan, selama saya memberikan itu, saya berdoa dalam hati, semoga gelas ini, arti susu ini sampai kepada saya juga. Gitu. Karena ini satu wajan, bejana kecil, satu wadah ya tidak terlalu besar gitu kan.
Sampai berdoa, mudah-mudahan susu ini sampai ke perut saya, mudah-mudahan sampai kepada saya juga. Terus sampai hingga yang terakhir Rasulullah SAW. Nah di situ kata beliau, saya tuangkan, kemudian saya berikan kepada Nabi. Apa yang terjadi? Kata Nabi, duduklah Abu Hurairah. Beliau disuruh duduk di hadapan Nabi, lalu apa? Minumlah. Saya terkejut, ternyata bukan Nabi duluan, saya disuruh minum dulu. Ini coba bayangkan, bahkan Nabi juga mungkin waktu itu menahan lapar juga. Nah, karena nanti ada dalam satu bab di Riyadhus Shalihin itu keutamaan lapar ya, dengan hidup sederhana. Makanya di situ banyak riwayat-riwayat dijelaskan, terutama ketika perang Ahzab, menggali Khandaq menjelang perang Ahzab. Sampai ada beberapa sahabat melihat Nabi di situ mengganjal perutnya dengan bebatuan. Anas bin Malik, ya yang kita bahas tadi, melihat bahwa Nabi mengikat perutnya dengan ikatan. Sampai beliau bertanya kepada sahabat senior, Nabi kok mengikat perutnya, ada apa? Kata sahabat senior, itu tandanya Nabi sedang lapar. Maka beliau lari ke rumahnya, lapor kepada ibundanya Ummu Sulaim dan ayahnya Abi Thalha, bahwa Nabi kok begini-begini, kata sahabat. Akhirnya Abu Thalha, istriku, ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Nabi? Ada beberapa kerat roti. Dipanggil Nabi. Bayangkan, ya Rasulullah, monggo ke rumah saya. Nah, untuk makan katanya. Iya. Maksud Abi Thalha, Abi Thalha memberitakan Anas bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi Anas bukan Abi Thalhanya, Anas disuruh. Kata Anas, saya diminta untuk menghampiri Nabi dan menyampaikan, Nabi diminta ke rumah. Saya sampaikan, maksud Abi Thalha dan Ummu Sulaim itu hanya beliau dengan beberapa sahabat. Ternyata Nabi mengajak seluruh sahabatnya. Padahal roti hanya beberapa kerat. Antum bisa bayangkan. Termasuk Jabir yang kita lihat tadi. Jabir pun begitu. Berarti kan ini karena beberapa hari. Jabir menyaksikan Nabi mengganjal perutnya juga, mengikat. Akhirnya beliau tahu Nabi sedang ini lapar ini. Datang kepada istrinya, wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa dihidangkan untuk Nabi? Ada beberapa kerat roti. Nah, ini juga sedang dimasak. Ya sudah, kalau begitu saya manggil Nabi begini. Oh ya, senang sekali istrinya. Pak, ya Rasulullah, dalam hadis sahih Pak. Ya Rasulullah, silakan ke rumah, ya kami mohon engkau berkenan untuk singgah di rumah saya. Untuk makan katanya. Iya ya Rasulullah. Ya bolehlah 1-2 orang bersama engkau katanya. 1-2 orang sahabat diajak bersama engkau. Jadi beliau memintanya 1-2 orang sahabat. Lihat dalam Riyadhus Shalihin. Tapi ternyata apa? Nabi menoleh ke sahabat yang lain. Wahai sahabat, ayo ikut aku katanya. Ke rumahnya Jabir. Kaget beliau. Maka langsung duluan tuh ke istrinya. Mah, gitu kalau bahasa kita Umi. Ini Rasulullah kok dengan sahabat semuanya ini diajak. Sampai apa? Ini gara-gara kamu katanya. Ada bahasa begitu. Ini gara-gara kamu katanya. Ya. Ini salah kamu. Emang nggak dijelasin sama beliau katanya. Sudah saya jelaskan kata beliau. Sudah saya sampaikan beliau dan 1-2 orang sahabat. Tapi rumahnya beliau mengajak semuanya. Apa yang jawaban apa yang disampaikan oleh istrinya itu? Bukan begini. Ya sudah, aku mau pergi, kamu aja yang nanggung malu gitu. Enggak. Apa kata beliau? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu. Bayangkan, akidah lagi, larinya ke iman. Ya sudah, artinya yakin betul Nabi tidak sembarangan, tidak mungkin melakukan hal yang ceroboh. Karena beliau selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Diundang tuh sahabat, datang. Ya sudah, tawakal saja. Beliau meminta, mana? Wahai istri Jabir, mana katanya? Yang mau dihidangkan, ayo hidangkan. Ini Rasulullah maksudnya ini. Ya sudah, jangan dibuka dulu. Simpan saya di situ, tetap dalam wadahnya. Akhirnya diundang semua satu persatu. Dan menurut yang lain itu 10 masuk. Dan anehnya kata beliau, setiap sahabat masuk karena rumahnya kecil kan. Seusai selesai ini yang makan keluar ganti lagi terus begitu. Sampai terakhir itu makanan masih tetap seperti sedia kala. Antum bisa bayangkan. Dan yang uniknya lagi seperti kejadian pada rumahnya Anas bin Malik atau Ummu Sulaim, 10 tuh. Ayo 10 masuk, 10 makan. Keluar, ayo 10 lagi masuk. Kata beliau, pokoknya tidak kurang antara 70 sampai 80 orang. Baina sab'ina wa thamanina rajulan. 10 keluar. Yang unik itu makanan, mereka makan sampai kenyang itu, keluar masih tetap seperti sedia kala. Dan luar biasanya setelah semuanya selesai termasuk Rasulullah, akhirnya sayalah keluarga ini yang menyantap makanan itu. Dan masih berlebih sampai kami bagikan kepada tetangga. Kalau bukan mukjizat ini apa coba?
Dan di situ juga Nabi SAW ada satu kisah riwayat dan sahihah. Ada satu wadah kurma dibagikan kepada mereka. Masih ingat kan berapa galian Khandaq itu? Parit sebelum perang Ahzab, perang Khandaq. Ini perang sahabat Nabi yang 3.000 personel melawan 10.000 kaum kafirin musyrikin Mekah, dan pertama kali berkoalisi mereka. Jadi koalisi pertama itu ya, mereka termasuk dengan Yahudi Mekah, Yahudi Madinah. Makanya dihabiskan, diusir semua setelah itu karena pengkhianat. Nah, maka usulan Salman Al-Farisi, parit itu digali, lebarnya Pak 4,60 sekian, artinya hampir 5 meter Pak lebarnya. Kedalamannya 3, sekian, hampir 3,5 meter kedalamannya. Panjangnya 5 kilometeran kurang lebih, 5 kilo lebih Pak. Jadi mengitari kota Madinah itu. Nah, di sana ada gunung namanya Gunung Sola. Di sini tempat benteng Nabi, dan di sana ada masjid 7, sekarang tinggal berapa masjid. Salah satu Masjid Fatah yang tidak dihancurkan, yang lain kena perluasan jalan dihancurkan, termasuk paritnya pun ditutup. Kan jadi perluasan jalan dan bangunan. Nah, hanya satu masjid yang sampai saat ini insya Allah masih diabadikan, Masjid Fatah yang masih utuh. Ya. Nah, di situlah tempat Nabi 3 hari 3 malam berdoa, munajat kepada Allah. Karena musuh jauh lebih banyak, 10.000, bahkan ada mengatakan 11 ribuan. Yang masyhur 10.000, sahabat hanya 3.000 yang siap. Sementara di dalam ada musuh Allah, dalam selimut, musuh-musuh kaum muslimin, yaitu Yahudi yang berkhianat. Nabi berdoa sehingga malam ketiganya Allah kirimkan badai itu, badai gurun kalau sekarang itu. Sehingga mereka yang tinggal di seberang parit sana dengan mendirikan tenda-tenda itu, pagi harinya sudah berantakan tuh. Wah, sudah tidak ada satu batang hidung pun, satu orang pun di sana, sudah kabur lari kembali ke Mekah. Bayangkan 10.000 lari kocar-kacir karena diporak-porandakan dengan badai itu, sehingga tenda-tendanya, kemah-kemahnya hancur berantakan. Nah, itu dihancurkan oleh tentara Allah. Ya, junullah lam taruha, tentara Allah yang kita tidak melihatnya, gitu, tidak dilihat dengan kasat mata. Nah, tapi ada beberapa korban di sana. Antum bisa bayangkan, ini para ahli-ahli kuda ini tahu lah. Kuda itu kenapa kok dengan parit begitu? Karena kuda jangkauannya tidak akan sampai. 5 meter itu sudah kesulitan, apalagi dalamnya 3 meter. Bisa patah kuda, bisa mati kuda. Dan kuda itu kalau sudah patah Pak, tidak ada obatnya, nggak bisa disambungkan lagi. Makanya di Eropa itu, mohon maaf silahkan tanyakan, kalau kuda sudah patah kakinya, umumnya dulu itu ditembak. Nah, kalau nggak ya dijual ke pedaging ya. Karena susah, sampai saat ini saya belum mendengar ada terapi yang bisa memulihkan. Wallahu a'lam. Ya, dari dulu begitu. Antum lihat dalam sejarahnya. Karena tulangnya itu ya, itu ahli-ahli ini yang tahu. Makanya di situ Salman Al-Farisi, nah itu satu teknik pertempuran di Persia yang belum dikenal oleh bangsa Arab. Diajukan kepada Nabi dan langsung diterima. Dan benar, mereka begitu lewat, ada yang mencoba berapa kuda, terjungkil, jatuh, patah, jungking, patah. Tidak bisa, kecuali siapa satu. Ini juga ibrah, ya, pelajaran. Ada jawara pilih tanding dari Mekah, namanya Amr Al-Amiri, Amr bin Abdud Al-Amiri, yang dijuluki Amr Amiri. Dia yang bisa lewat tuh. Bos, yang pertama bisa lewat itu. Selebihnya tidak sanggup. Sampai kaget itu sahabat. Dan waktu itu sempat terdiam, dalam sirah itu sempat terdiam. Ali lah yang bangkit waktu itu, yang usianya masih sangat muda belia. Sampai Rasul pun mengingatkan Ali, annahu Amr. Ali, hati-hati jangan gabah. Kamu tahu siapa dia? Dia Amr, wahai Ali. Kata Sayyidina Ali, saya tahu dia Amr ya Rasulullah, dan saya Ali. Hanya beliau bangkit. Nah, ini ada 2 riwayat. Pada saat itu satu versi, Ali diberikan oleh Nabi pedang Zulfiqar. Tapi riwayat yang lain, Zulfiqar itu diberikan di Khaybar. Jadi sebelum, tapi ada riwayat pada saat itu. Sehingga Ali dalam satu riwayat menghadapi Amr itu dengan pedang Zulfiqar. Maka ketika sebelum mulai tempur itu, beliau dengan lantang Ali mengatakan, ana alladzi sammatni ummi bihadara. Akulah sosok yang dijuluki oleh ibundanya dengan anak singa. Bayangkan, masih muda beliau. Akhirnya duel 1 lawan 1. Tebasan pertama itu mengenai kaki daripada Amr Amir. Nah, dalam duel pertama itu, dengan begitu congkaknya lama tuh di ini. Terkena, masih melawan juga karena dia kuat. Dalam kitab Inar Tujuja kalau saya tidak salah,
Amr Amir, kenapa Nabi sampai mengingatkan? Dan sahabat banyak diam. Karena Amr Amir itu konon pernah berkelahi dengan Antaroh namanya, salah satu jawara Mekah juga, 3 hari 3 malam Pak. Wallahu SWT. Bayangan. Karena orang Mekah dulu kayak Umar bin Khattab, Hamzah, itu kan levelannya sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Dulu zaman-zaman jahiliyah itu, kalau berburu itu orang berburu rusa, kelinci. Jangan salah, kelinci banyak ke padang pasir, rusa gitu ya. Kalau beliau singa, Pak. Jadi kalau pulang itu bawa singa. Untuk bayangkan, berburunya singa. Levelannya itu Hamzah gitu ya. Level Sayyidina Umar. Nah, maka pernah kan Sayyidina Umar ketika pertama masuk Islam, beliau kan, ya Rasulullah, kayaknya tidak layak setelah Umar masuk Islam untuk sembunyi-sembunyi lagi katanya. Di Darul Arqam bin Arqam. Ayo keluar ya Rasulullah. Kalau ini benar hak, ayo keluar. Saya yang backup. Maka dakwahnya Umar bin Khattab tidak pelan-pelan, tidak kalem. Diketokin, Abu Jahal diketok, tok. Abu Jahal keluar katanya, keluar. Ayo Islamlah katanya. Abu Jahal karena ngelawan nggak berani gitu, masuk lagi rumah dibanting pintunya, buak, dan riwayat itu masuk ke dalam. Tahu Umar masuk Islam itu kecewa berat, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain, ditutup pintunya. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy tahu sulit dicari tandingannya Umar ini. Akhirnya apa? Banyak nyawa-nyawa preman. Makanya di awal-awal Umar masuk Islam, lihat kitab kutub sirah, beliau itu berkelahi itu dengan ya jawar-jawar disewa oleh orang Mekah itu. 1 lawan 12 orang, 1 lawan 8 orang, 1 lawan sekian orang. Dan pernah beberapa kali sampai menjelang maghrib itu masih berkelahi. KO satunya banting, KO lagi terus sampai berapa orang. Sampai suatu ketika sampai menjelang maghrib, nah, diambil aja denengkotnya itu ya, tokohnya dibanting, dijatuhkan, diancam. Kalau tidak dibubarkan saya colok mata kamu katanya. Saya bikin buta mata kamu. Ya sudah katanya, nyerah, ini bubarkan. Coba bayangkan tuh. Maka iblis saya takut sama dia. Kalau iblis takutnya bukan karena bodinya, tapi karena keteguhan imannya luar biasa. Dan beliau satu-satunya sahabat yang juga kritis dalam masalah akidah. Berbeda dengan lain. Dengan Sayyidina Abu Bakar misalnya, Sayyidina Abu Bakar itu pokoknya samina wa ta'an. Apapun yang datang dari Nabi, beliau terima tanpa reserve, tanpa bibu, pokoknya samina wa ta'an. Kalau Umar ya, ada ini dulu gitu. Contoh seperti Nabi ketika mencium Hajar Aswad. Ini sangat terkenal sekali. Satu, Rasulullah mencium Hajar Aswad, Abu Bakar mencium semua. Umar komentar dulu. Wallahi, sampai bersumpah, demi Allah, la alimtu anak hajar. Aku ini sangat tahu persis bahwa kamu itu hanya batu. Kata. Bayangkan, la tanfa wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa madarat. Walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andai aku tidak melihat, tidak menyaksikan langsung Rasulullah menciummu, aku pun tidak akan pernah menciummu. Tapi langsung dicium juga gitu. Bukan komen doang gitu. Sekarang kan komen doang. Komentar tapi langsung dicium juga. Nah, cuma ada versi yang lain, kata Sayyidina Ali, bala yang yanfa wa yadur. Tidak demikian, batu ini juga memberikan manfaat madarat, memberikan manfaat juga katanya. Ya, dari mana kamu wahai Abdul Hasan? Kan Rasulullah bersabda. Ini ada hadis sahih memang dalam Sunan Tirmidzi di antaranya. Bahwa innallaha yab'atsul hajar aswad, innallaha yab'atsul hajar aswad yaumal qiyamati lahu ainani baraqatan wa lahu lisan yantiqu bi yushhidu ala man sar bihaq. Rawahu Tirmidzi. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus Hajar Aswad ini nanti di yaumil qiyamah, dia punya mata, 2 mata yang sangat jeli pandangannya, yang sangat ya terang itu pandangannya itu. Kemudian memiliki lisan, mulut, ya lisan di mana dia bisa berkata-kata dengan lisan itu. Yushhidu, dan nanti akan memberikan kesaksian manisan haq ala manisan haq, kepada orang yang beristilam kepadanya dengan hak. Artinya tetap tauhidnya kepada Allah, menjalankan syariat Rasulullah, ya, imtisan waktu dan di Rasulullah SAW. Itu akan berikan kesaksian. Jadi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, Hajar Aswad itu punya 2 mata yang sangat jeli pandangannya, sangat tajam maksudnya pandangannya. Kemudian punya lisan juga, punya mulut juga, yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah kepada orang-orang yang pernah beristilam. Saya mencoba memahami Al-Faqir, kok istilam bukan mencium tapi istilam. Bayangkan, artinya Islam itu pengganti dari mencium. Ya, kalau kita tidak bisa langsung, kan sunnah Nabi itu setiap putaran itu mencium Hajar Aswad, Pak. Mencium, karena dulu sahabat masih sedikit.
muter sedikit. Nah itu bisa dilakukan hari-hari biasa, bukan saat musim haji, bukan saat musim umroh. Tapi kalau sekarang tiap bulan dari tahun zaman kami masih tinggal di sana itu hari-hari biasa. Selain itu, Lengang mau 100 kali cium hajar aswad bebas. Hari biasa itu sedikit, paling berapa 10 orang, berapa orang bisa begitu. Jam-jam 9 pagi itu. Kalau sekarang sudah hari-hari itu penuh dengan jamaah umroh dari tahun 2000 berapa itu. Ya Masya Allah. Nah, tapi di sini uniknya pakai manis salam. Artinya bukan harus mencium, tapi dengan isyarat istilam saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, dalam mazhab Syafi'i bagi laki-laki sunnah mencium begini. Kalau bagi perempuan tidak disunahkan untuk menyuarakan, bahkan tidak boleh menyuarakan kecupannya. Hanya cukup begini saja. Kalau laki-laki begitu, Bismillah Allahu Akbar begini. Istilam. Jadi pas lulusan Hajar Aswad, dulu kan ada garis coklat, tapi tahun 90 sekian itu dihilangkan. Karena itu penyebab desak-desakan. Karena orang mana begitu. Jadi saling macet. Nah setelah itu tidak ada, relatif lancar, berjalan terus. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah itu makanya ingat hadis itu ketika kita Islam yang mantap, Bismillah Allahu Akbar di lulusan Hajar Aswad. Karena nanti Hajar Aswad akan ya Hajar Aswad itu bukan bundaran ininya Pak ya. Kalau Bapak mencium, ikhwah mencium di situ, cari ada beberapa keping batu di dalamnya. Jadi pastikan ketika masuk itu lihat. Nah itu. Jadi terpencar ya, insya Allah sih asal masuk aja insya Allah ngena lah itu. Tapi memang ada celah segini. Jadi itu pecahan-pecahan batu Hajar Aswad. Yang dalam hadis Hajar Aswad itu berasal dari sorga. Bahkan asyad bayan laban, awalnya lebih putih daripada air susu. Fasawwadatu khotoya bani Adam kata Nabi. Lalu kemudian dosa-dosa manusialah yang menjadikan dia menjadi hitam begitu. Bayangkan dosa manusia yang menjadikan Hajar Aswad. Dan salah satu keistimewaan Hajar Aswad, ini tanda yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Apabila ditenggelamkan di air, dia akan terapung. Padahal berat. Dia dibakar, tidak akan panas. Makanya ketika dulu dicuri oleh Thohir Al-Qurmuti, pimpinan Syiah, jadi jangan salah, Mekah pernah dikuasai Syiah, Pak. Pernah waktu ada raja Thohir Al-Qurmuti namanya, diserang Mekah itu tidak berdaya, kalah semuanya. Akhirnya sampai dibongkar. Hajar Aswad dibongkar, diambil, dibawa. Lama itu Pak. Jangan pernah, kan berarti setiap yang menguasai itu diridhoi Allah. Belum tentu. Yang menguasai Mekah diridhoi Allah dulu pernah. Nah, akhirnya ya sebelum Nabi kan berapa ratus tahun, berapa ini tahun ya. Oleh jahiliyah di situ ada 360 berhala kok. Di atas Ka'bah. Apa kesakralan Ka'bah berbeda dengan dulu? Sama. Dalam Al-Quran, inna awal baitu jalinnas alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bait Allah yang pertama kali didirikan adalah di atas muka bumi, Ka'bah musyarrafah itu. Tapi 360 berhala di situ. Orang-orang musyrikin kalau siang laki-laki tawafnya telanjang. Telanjang Pak, malam-malam perempuannya telanjang juga. Jadi gantian, kalau malam perempuan telanjang, laki telanjang. Itu dulu zaman jahiliyah. Dan lama sampai akhirnya diutus Nabi SAW. Demikian juga pernah setelah Rasulullah ya alhamdulillah semua Islam menguasai, ada satu masa di mana umat Islam dikalahkan oleh kelompok Syiah, diambil, dicuri itu. Maka ketika Islam sudah mulai bangkit, datang ke sana utusan, dinego. Mana itu batu itu? Diserahkan. Begitu diserahkan oleh sahabat langsung dicelupkan di air. Sampai dia tahu ini bukan asli gitu. Ini asli. Sampai kaget, kata Thohir, kamu dari mana tahu ini? Karena Nabi mengatakan bahwa Hajar Aswad itu batu berasal dari surga. Jika ditenggelamkan, dia akan terapung di atas air. Jika dia dibakar, dia tidak akan panas. Diserahkan lagi, baru tenggelamkan, dia tidak tenggelam. Dibakar, dia tidak panas. Ini baru asli. Bayangkan. Jadi harus ahli juga, harus ekspor tahu. Maka dibawa, dikembalikan ke Mekah. Nah, dulu pernah sempat dicuri. Nah, ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit bagian dari surah juga yang harus kita ketahui, bahwa bagaimana dulu sahabat ini mengkisahkan bagaimana dulu akhirnya terakhir tadi Abu Hurairah itu belum saya tuntaskan ya. Begitu diserahkan susu itu kepada Nabi, kata Nabi, kamu dulu minum. Terkejut beliau. Akhirnya saya minum tuh. Yang lain kan cuma satu gelas. Beliau apa? Minum, lek gitu. Zid, kata, tambah lagi. Minum lagi. Tambah lagi. Sampai saya tidak kuat lagi katanya, sudah kenyang. Kata Nabi, Zid katanya, ayo minum lagi, isyrab ya, isyrab, ayo minum lagi.
Ya Rasulullah, perut saya sudah tidak sudah tidak menampung lagi katanya. Sudah tidak ada tempat lagi di perut saya. Sudah kalau begitu sini. Bayangkan sisa minum aura sini. Diambil lalu diminum oleh Nabi SAW. Bayangkan betapa mulianya beliau radhiyallahu anhu. Jadi minumnya setelah Abu Hurairah. Kalau begitu sini katanya. Kembalikan kepada Nabi. Nah itulah rupanya. Jadi kami kesimpulan Nabi ngetes muridnya seperti apa kesabarannya. Masya Allah, lolos dan lulus dari ujian Nabi. Ya, terakhir tapi luar biasa, paling banyak, paling mujur, sampai kenyang yang lain satu gelas. Dan setelah itu diminum oleh Nabi SAW. Itu Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Baik, terakhir sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa karena kemarin juga kita bahas bagaimana awal kedatangan Nabi SAW, sahabat Ansar menyerahkan banyak memberikan hadiah, kemudian Ummu Sulaim menyerahkan putranya Anas bin Malik yang menjadi ulama di kalangan sahabat yang luar biasa. Nah, ada tokoh Abdullah bin Salam mengkisahkan beliau salah satu tokoh Yahudi yang masuk Islam kemudian. Ini tokoh Yahudi ya, masuk Islam kemudian. Apa? Dia mengkisahkan qala Abdullah bin Salam lamma qadima Rasulullah al-Madinah. Tatkala Nabi tiba di Madinah, jitu saya mendatangi beliau. Nah, ini jadi yang munsif, yang Masya Allah, yang jujur gitu. Mereka baca di Bible mereka, baca di Taurat mereka, orang Nasrani atau pendeta-pendeta Yahudi Nasrani tentang informasi kabar gembira akan datang Nabi di akhir zaman. Akhirnya datanglah mendatangi beliau. Ini ngecek benar nggak, sesuai nggak dengan sifat-sifatnya, karakteristik dengan apa yang tercatat dalam Taurat. Saya datangi beliau. Lalu setelah saya berjumpa, kata beliau, falamma tabayyantu wajhahu, setelah saya perhatikan wajahnya dari dekat, kata beliau, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab, maka saya tahu persis, saya mengenali beliau dari jarak dekat setelah saya lihat wajahnya, bahwa wajah beliau bukan wajah-wajah penipu, bukan wajah pendusta. Tidak ada sedikit pun tampang-tampang pendusta, katanya. Tanda-tanda bahwa beliau seorang pendusta. Fakana wal maqala, kata beliau, maka perkataan yang beliau sampaikan, maksudnya yang disampaikan oleh Nabi SAW di Madinah, yang saya dengar saat itu adalah ada beberapa perkataan beliau. Ini hadis-hadis Nabi yang kemudian diriwayatkan dan ini menunjukkan hadis sahih. Di antara perkataan Nabi yang saat itu saya dengar adalah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Salam kalau diterjemahkan dengan bahasa letterlek ya assalamualaikum. Tapi salam kalau dikupas dari arti ya kedamaian. Sebarkanlah perdamaian, kedamaian. Ya, ini tugas seorang muslim, karena Nabi pertama kali beliau sampaikan di Madinah, kata Abdullah bin Salam, di antara itu. Makanya wahai sekalian manusia, karena di situ ada orang mukmin, ada kafir, ada Yahudi, Nasrani, ada Majusi juga. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi mengkhitab manusia. Tapi juga ada yang dikhususkan kepada umat Islam. Kata beliau, absus salam, sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah salam. Wat'imut ta'am, dan berbagilah makanan. Ya, saling berbagi makanlah kalian. Wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahim. Silul arham, sambungkan silaturahim. Makanya nanti ada hadis, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari. Nah, ini pada saat manusia sedang terlelap tidur. Lalu kemudian kata beliau, tadkhulul jannata bisalam, maka dengan mengamalkan semua itu kalian akan memasuki surganya Allah dengan damai. Kemudian juga beliau mengatakan, kata Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan lagi, ini awal-awal yang beliau katakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhul jannata, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga man, orang la ya'manu jaru bawa'iqahu, jika tetangganya tidak merasa aman nyaman dari perbuatannya. Nah, ini tidak akan masuk surga tuh kalau seorang mukmin menjadikan tetangganya tidak aman dengan keberadaan dia, tidak nyaman aja dengan keberadaan dia itu. Nah, ini dari sini sudah menceritakan masalah sosial dalam Islam luar biasa, masalah toleransi bertetangga ini luar biasa ya. Sampai ancamannya begitu. Al-muslimu, kemudian beliau juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim atau muslim sejati itu man salimal muslimun, yaitu orang yang apabila muslim yang lain merasa aman ya, min lisanihi, dari kejahatan lidahnya, kejahatan lidah lisannya, wa yadihi, dan kejahatan tangannya.
artinya aman dari perbuatannya. Kemudian beliau juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi dirinya, bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya. Jadi mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya. Nah, kemudian al-mu'minu qarjun wahidin. Orang-orang beriman itu seperti satu orang laki-laki. Jadi sini tidak ada berapa riwayat, ikhwah. Makanya hadis itu inilah mengapa pentingnya untuk mengkomparasi hadis satu dengan yang lain. Ya, ketika ada hadis misalnya kullu bid'atin dhalalah, maka cari ada nggak hadis-hadis yang lain yang juga menafsirkan hadis ini atau mempertegas hadis ini. Apakah memang saklek seperti itu? Nah, ulama dulu begitu. Nah, makanya yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, ya Sayyidina Umar bin Khattab di antara sahabat dengan mengatakan ni'matul bid'atu hadi, dan beliau sama sekali tidak ada menjelaskan bahwa beliau waktu itu menjelaskan tentang bid'ah lugawiyah, tidak ada. Itu hanya penafsiran. Sehingga Imam Syafi'i yang membagi pertama kali bid'ah terbagi dua adalah Imam Syafi'i, ulama salaf asli itu. Ya, beliau lahir tahun 150, wafat 204, asli ulama salafnya. Nah, jadi kemudian dipahami oleh para sahabat, termasuk Imam Nawawi. Ini sumber dalilnya dalam Syarah Sahih Muslim itu di juz 2 atau juz 3 itu kullu bid'atin dhalalah. Nah, baru di juz 5-nya ada hadis dalam syarahnya panjang lebar itu man sanna fil islam sunnatan hasanatan. Nah, kata beliau inilah hadis yang membatasi jangkauan hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi tidak setiap bid'ah itu sesat, dan terbukti di kalangan sahabat dulu bagaimana. Enggak usah jauh-jauh. Ini juga saya selip-selipkan supaya kita membuka, karena gawat ikhwah. Nanti akan terkena sendiri kalau kita saklek menafsirkan itu hanya satu, bahaya. Akan terkena sendiri. Antum silakan cek Mekah Madinah dan sholat tarawih. 10 hari terakhir ada sholat qiyamul lail. Sholat malam itu jam 1 sampai jam 2. Sujudnya lama, rukunya lama. Antum tanyakan, ada nggak hadisnya itu? Oh, Nabi cuma 3 malam kan? Kalau semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan Nabi, itu bid'ah. Ini harus jujur pada diri kita. Itu Nabi nggak pernah. Oh, sampai 3 malam aja, setelah itu nggak keluar lagi. Tapi di Mekah Madinah sampai saat ini dilakukan. Dan tanya, dari mulai kapan ada itu? Siapa yang pertama kali melakukan? Antum cek. Dari jam 1 sampai jam 2 itu. Lama sujudnya. Kemudian ada doa khutmul Quran. Doa penutup Al-Quran itu setiap malam 27. Lama sekali berdirinya. Yang saya sering sampaikan, kalau yang punya asam urat, punya rematik itu nggak akan kuat lah itu. Dijamin lagi kambuh ya, kalau kambuh. Ya, tapi kan semuanya mengaminkan. Semuanya menyepakati. Ketika ditanyakan kamu, ya sesungguhnya sebelum kami juga begini, insya Allah ini baik. Kan tidak ada, oh ini harus Nabi, ini Nabi, nggak ada. Nah, termasuk Sayyidina Umar mengatakan inilah bid'ah yang paling baik, paling indahnya bid'ah. Karena sholat tarawih Nabi mengatakan di akhir malam sepertiga. Nah, tapi Sayyidina Umar menarik pada isya langsung. Apa ini bukan bid'ah, ikhwah? Nah, untungnya ada bid'ah hasanah kan begitu. Dan siapa yang bagi? Beliau, Sayyidina Imam Syafi'i. Nah, ini harus jujur kita sampai sekarang. Termasuk pada akhirnya 20 rakaat itu bid'ah, katanya yang benar 11. Ya sampai sekarang Mekah Madinah 20. Nah, berarti menghantam guru-gurunya sendiri kan begitu. Ini kalau mau jujur-jujuran, makanya sudahlah. Itu nggak usah ya hanya akan menjadi perpecahan saja. Nah, jadi khawatir ya kelompok-kelompok lain yang justru memang mempertajam itu untuk menjadikan perpecahan antara umat. Ya, kenapa? Yang contoh ini jujur saja, peringatan Maulid Nabi siapa mereka? Masa kita lebih percaya dengan mohon maaf yang hafal hadis tidak selevel beliau. Itu yang boleh kan ulama kesininya lah. Ibnu Hajar al-Asqalani, berapa beliau hafal? Lihat dalam Musnad hadis, 300 ribu hadis. Amirul Mukminin yang dapat julukan Amirul Mukminin tidak banyak lah hadis. Imam Bukhari, Imam Nasai, beliau. Imam Bukhari di antaranya. Dan fatwakan boleh sampai beliau mengemukakan dalilnya. Dan sekarang masih ditanya-tanya dalil, kan aneh. Imam Suyuti berapa? 200 ribu hadis. Sampai kata beliau, andai masih ada hadis yang saya temukan, saya hafal lagi insya Allah. Karena yang beliau temukan baru 200 ribu hadis. Sehingga yang beliau hafal 200 ribu hadis. Sampai ada yang mengatakan beliau sudah sampai derajat mujtahid mutlak sebetulnya. Tapi beliau saking tawadunya tetap bermadzhab Syafi'i. Imam Nawawi 100 ribu hadis lebih itu.
sampai Syarih Sahih Muslim dan membolehkan maulid. Nah, sekarang dihajar, dihabisi, gimana kira-kira antum? Nah, ini nggak logika sehat aja kita. Masa kita lebih percaya misalkan dengan sosok yang memudahkan tapi tidak hafalan hadisnya tidak sampai seitu. Nah, ini unik karena sekarang mohon maaf, kenapa kami agak tegas-tegasan sedikit? Karena orang awam pun sudah ikut berbicara sekarang. Apalagi dengan tujuan mungkin supaya banyak followers apalah saya tidak tahu itu. Nah, sehingga membingungkan masyarakat, membingungkan umat. Lebih banyak yang terjebak, bukan lebih banyak yang terjebak. Ya, sehingga kepada ulama, para gurunya pun berani itu. Emang ada, emang ada. Loh, kalau zaman ada ya, ayo main ke sana, main ke Timur Tengah gitu. Ya, atau ke umroh lah ke Arab sana 10 hari terakhir. Nah, kita tunjukkan bagaimana yang dilakukan oleh ulama sana yang tidak ada zaman Nabi, tidak dilakukan Nabi wala sahabat. Kita tunjukkan. Bila perlu ayo bedah kitabnya, buka gitu. Nah, tapi kan untuk apa gitu? Memperuncing masa yang sudah. Makanya sudahlah pegang kalau kita ngaku berkiblat ke salaf. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah rahmatan abrad, beliau ulama salaf asli. Ulama tabi'in itu. Beliau mengatakan idza yatarrajula ya'malu amalan ukhturiba fihi wa anta tara ghairu falatanhahu. Dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah, jika engkau menyaksikan seseorang mengamalkan satu amalan yang amalan itu diperdebatkan oleh ulama, ini boleh, ini enggak boleh, boleh enggak boleh. Ulama-ulama bukan juhala ya. Dan kamu sendiri berbeda pendapat dengan itu, maka jangan sekali-kali melarangnya. Ini ulama salaf yang macam itu. Nah, sekarang ulama salaf yang mana yang kita pakai? Nah, ternyata dicek banyaknya ulama salaf abad ke-6, abad ke-7, abad ke sini. Nah, ini bingung. Jadi kami sampaikan itu untuk apa? Mengingatkan, ayo saling mengingatkan bahwa itu hanya akan menguntungkan orang yang memang tidak suka Islam jaya gitu. Ini berbahaya, ikhwah. Ya, berbahaya. Dan maaf, ada sedikit kisah lucu. Antum mungkin pernah dengar ya. Kalau sama ini kita ada orang yang nggak mau salaman, nggak mau ini, senyum kan. Ternyata sosok yang menyebarkan faham ini pun dia ngeluh juga. Viral. Viral. Saya punya tetangga katanya. Saya salam nggak dijawab sama dia. Padahal sama-sama Pak. Sama-sama satu manhaj, satu paham. Bayangkan. Saya nggak salam. Ternyata baru tahu saya dan anak saya bahwa saya dianggap salafi sururi katanya. Bayangkan. Ini ikhwah, bayangkan. Ya akan. Kalau ibarat berat itu sudah kek ini, maka ketika dipaksakan akan apa itu? Apa namanya? Selek ya. Selek susah lagi. Kalau yang fleksibel kan apa ada ini prepare gitu. Harus kita kencengkan, kenal-kenalkan gitu, enak. Kalau ini kalau sudah keras begitu, pak jadi selek. Nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi udah rusak. Ini logikanya begitu. Makanya hati-hati ya, kawan. Ini akhir zaman. Ayo kita menuntut ilmu dari bulan sama dengan hak. Jangan pernah dibatasi. Kita gedung ini boleh, dengan ini nggak mau datang. Ayo, karena hikmah itu ada dari siapa saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu juga, apa yang saya sampaikan tadi, jika ada keliruan asli dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu semata fadl dari Allah, semoga bermanfaat. Walaupun minkum akhirul kalam. Kita tutup sampai sini dulu. InsyaAllah 2 pekan ke depan, semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang sudah disampaikan, diingat-ingat lagi, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.